Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir di Dua Sisi malam hari ini untuk menemani Anda semua. Dan juga selamat malam untuk teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di studio. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Oke, kita akan mulai berdiskusi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ini pengantar video atau tayangan yang akan kita hadirkan. Ini terkait dengan jelang Pilpres 2024, ini manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi semakin jelas ini ya. Terlebih setelah putra bungsunya Kaisang Pangarep didapuk jadi Ketua Umum PSI. Nah, banyak pihak yang menganggap ini semakin jelas langkah atau upaya Presiden Jokowi untuk dalam tanda kutip cari aman menjelang akhir jabatannya. Apalagi menjadi tanda tanya, apa sih sebenarnya yang sedang disiapkan, strategi apa yang tengah dilakukan Presiden Jokowi, terlebih dengan memberikan restu kepada Kaisang Pangarep untuk jadi Ketua Umum PSI. Kami akan bahas malam hari ini di Dua Sisi. Sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya. Dari ujung sebelah sana ada Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik UNAS. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Anggi, Bang Panda, Bang Rai, Bang Dodi. Ya, ada nih Bro Dedek Prayudi. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih sudah diundang Bang Anggi. Ya, dari PSI dan juga ini politisi senior PD Perjuangan, Bang Panda Nababan. Selamat malam. Di sebelah sana ada Bung Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam. Malam. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas apa sih sebenarnya yang disiapkan, manuver apa yang sedang dilakukan Presiden Jokowi dengan mendekati Pilpres 2024 ini. Kita akan bahas sesaat lagi. Bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah pagi, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung risiko. Ya minta doa restu orang tua ya, saya restui. Diawali dengan masuknya Kaisang ke PSI, wah bisa jadi Jokowi juga ke depan akan loncat pangkat, bahwa Jokowi ingin punya backup, ingin punya benteng, ingin punya pengaman ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, maka membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu dukungan dari apa? Jadi judulnya di Dua Sisi malam hari ini adalah Di Balik Politik Tebar Telur ala Presiden Jokowi. Nah, saya akan langsung ke dua pengamat terlebih dahulu nih, Bung Ray Rangkuti. Bagaimana Anda melihat, mengamati yang tengah terjadi saat ini? Karena kita tahu Pak Jokowi sendiri ini rumahnya PDIP nih, partainya PDIP. Termasuk anak yang paling besar, Gibran dari PDIP. Dan menantunya juga maju dari PDIP. Dan belakangan tiba-tiba memberi restu untuk Kaisang datang ke rumah baru nih di PSI. Jadi kalau kita memperhatikan apa sih sebenarnya yang sedang dipersiapkan Pak Jokowi ini, Bung Rey? Pertama mungkin harus kita perjelas dulu. Ini Pak Jokowi sedang melakukan konsolidasi atau sedang yang terjadi sebetulnya kompetisi gitu. Kompetisi? Antar keluarga. Oke. Di dalam keluarganya terjadi kompetisi juga gitu loh kira-kira tuh. Bisa mungkin seperti itu kalau kita bicara politik berarti sangat ya? mungkin. Oke. Ya, Gibran dengan Kaisang bisa saja kompetisi. Ada juga menantu di sebelah sana kan gitu. Nah, ini perlu kita petakan supaya kita mengerti kemana aliran ini gitu. Oke, cuman benar nih, kalau Anda lihat ini lebih ke konsolidasi atau ke kompetisi? Kayaknya saya sih nggak yakin kalau bentuk kompetisi ya, lebih ke konsolidasi barangkali. Saya justru melihatnya kalau ini konsolidasi, dalam bacaan saya ini agak keliru gitu. Kenapa? Karena pertama, begitu beliau Kaisang didorong masuk ke PSI,
itu taruhlah misalnya PSI dapat 4-5%, taruh gitu. Apa cukup kuat membackup-nya nanti di parlemen? Sementara yang ia kalahkan itu adalah partai politiknya sendiri yang punya potensi adalah partai terbesar di DPR gitu. Anda mau mengatakan itu konsolidasi ya jelas enggak kan? Lebih ke bunuh diri kalau begitu iya, ya. maksud saya mungkin, gitu. berarti. Karena bagaimanapun akan ada luka kan. Nanti Bang Panda lah bisa menjelaskan itu. Karena suasana yang terbangun saat ini kan seperti head to head gitu. Nah itu akan menimbulkan luka. Head to head dengan siapa nih kalau kita Ya lihat misalnya tadi, misalnya kalau terlihat lebih menomor satukan Kaisang dibandingkan partainya sendiri, misalnya begitulah ya. Itu kan akan ada luka di partai lamanya. Oke, jadi ini Gitu. boleh bisa disebut ini sebagai bentuk konfrontatif Jokowi dong. dengan PDIP. Saya kira kalau kita lihat beberapa kali ya, misalnya reaksi PDI Perjuangan yang terlihat sekarang ini nggak terlalu katakanlah misalnya mengidentifikasi dirinya bagian dari Pak Jokowi, itu menandakan memang mereka juga sedang berpikir ya menurut saya PDI-nya apakah harus terus-menerus tergantung pada apa namanya itu ya wibawa Pak Jokowi atau tidak gitu. Nah Pada saat yang bersamaan ketika Pak Prabowo terus-menerus mengidentifikasi dirinya dan mengasosiasikan dirinya dengan Pak Jokowi, ternyata mulai stagnan, elektabilitasnya di angka 30-35%. Artinya kemampuan daya pikat Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu berhentinya kayaknya di angka 35% gitu. udah mentok nggak bisa nambah. Kelihatannya begitu gitu ya, karena coba Anda bayangkan sudah ditambah dengan 2 partai resmi dari DPR kan, beberapa partai bahkan 3 partai non DPR, kemungkinan saya nggak tahu PSI juga mungkin akan masuk atau tidak, kita nggak tahu. Tapi di tengah kayak begitu tuh, justru yang terjadi adalah mentok stagnasi elektabilitas Pak Prabowo, ditambah lagi dengan asosiasi yang makin kuat ya dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo gitu. Kan pasca Idul Fitri kan relatif asosiasi Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kuat sekali kan. Tapi kelihatan sekarang 1 bulan ini setidaknya nggak memberikan agak efek elektoral enggak, apapun. ada elektoral ada, naik, tapi sekarang 1 bulan ini relatif agak mentok gitu. Jadi saya ke Pak Panda, jadi ada potensi justru mungkin ya pada kelompok lain atau calon yang lain yang dapat meraup suara. Kemarin misalnya dalam survei Caimin katanya dengan Anies sudah mulai beranjak elektabilitasnya di Jawa Timur gitu setelah kan. deklarasi itu ya setelah langsung deklarasi ya. macam-macam itu. Jadi kalau disebut konsolidasi itu tadi ya, nanti akan kita bahas soal soal konflik tadi itu ya, kompetisi tadi nanti ya. Saya kira kepandannya. itu justru agak keliru kalau itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya ke Prof. Leli. Prof. Leli, kalau Anda melihatnya gimana? Ini bentuk konsolidasi atau benar kompetisi antara anak-anaknya Pak Jokowi atau hal yang lain? Saya dua-duanya tidak mengikuti apa yang dikatakan Bang Ray ya. Jadi komunikasi politik itu adalah pertukaran pesan politik dari seseorang kepada sejumlah penerima pesan yang bisa mengatur tingkah laku orang di bawah kondisi pertentangan. Jadi apa yang terjadi hari ini dengan masuknya Kaisang ke PSI itu serta-merta menimbulkan pertentangan yang begitu banyak. Baik dari PDIP sebagai basisnya Pak Jokowi maupun dari partai-partai lain yang mungkin melihat seolah-olah Pak Jokowi mengendorse PSI untuk bisa masuk memenuhi PT, Parliamentary Threshold. Intinya dalam komunikasi politik itu kan tentang influence dan influencer. Jadi siapapun yang bergerak di ranah yang seperti itu pasti akan ada 2 dinamika itu. Menurut saya Pak Jokowi bukan tengah mempertentangkan, bukan juga tengah mengkonsolidasikan. Tapi tiap manusia politik pasti akan menciptakan cangkang-cangkang politik bagi dirinya. Jadi ini Pak Jokowi sedang menyiapkan cangkang Menyiapkan politik. cangkang politik, itu berlaku di mana saja. Cangkang lamanya di PDIP nggak bisa lagi diharapkan berarti ya? Bukan begitu, bagaimanapun PDIP itu adalah identik dengan Bung Karno. Bung Karno itu akan identik dengan terah-terahnya. Pak Jokowi tidak akan pernah bisa jadi ketua atau keluarganya juga di PDIP. Tentu dia harus mempersiapkan juga cangkang politik itu. Bukan soal konsolidasi. Itu manusiawi setiap manusia politik. Itu dilakukan dari mulai tingkat nasional sampai tingkat lokal. Bahkan di daerah kita menyaksikan itu semua ya. Orang-orang yang kita tidak pernah tahu tiba-tiba anaknya, cucunya bahkan sudah menjadi ketua partai tertentu. Padahal entah kapan dia masuk partai itu. Artinya sudah didahului dulu di daerah ini yang terjadi.
Nah, dinamika bagaimana orang-orang mempersiapkan cangkang politik tentu dalam posisi bagaimana dia membangun terah politiknya, bukan dinasti. Kalau dinasti itu kan bisa langsung terjadi karena dia adalah penguasa. Maka anaknya, cucunya akan langsung jadi penguasa. Nah, menurut saya lagi Pak Jokowi juga tidak mungkin akan sekejam itu terhadap PDIP. Berapa tahun Bang Panda disiapkan karpet merah oleh PDIP. Jadi wali kota, jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Iya. Bahkan saya mendengar itu ada teman yang men-share pidato Pak Jokowi kepada saya. Apapun yang terjadi, tugas saya adalah memenangkan Ganjar. Coba Bang Panda bisa komentar soal ini barangkali. Apapun yang terjadi memenangkan Ganjar, tapi di satu sisi anaknya jadi ketua umum partai lain. Nah itu gimana? Nah itu tadi dinamika cangkang tadi kan. Oke, baik, nanti kita akan bahas soal cangkang ini dan juga hubungan Pak Jokowi dengan PDIP usai jeda saat lagi di Dua Sisi.